Perkenalkan, nama saya Amanda Ratna Sukmadewi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan mengajar matematika di kelas 6. Materinya adalah rata-rata. Nomor ujian saya adalah 2021 106685. Berikut adalah formulir pendaftaran ujian saya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, bagaimana Pagi, Bu. kabarnya hari ini? Ya, Mas Ibu libur. Kalau semuanya sehat ya. Nah, sebelum kita mulai, lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Yang akan memimpin doa adalah Mbak Tutut. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Terima kasih Mbak Tutut. Nah, untuk selanjutnya sama-sama terima kasih. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Oke. Nah, semuanya duduk dan sikap yang baik. Tegak, tidak boleh nyender. Bu Guru mulai ya. 1, 2, 3. Nah, Bu Guru akan presensi dulu ya, di absen dulu siapa yang masuk dan tidak. Nanti yang masuk atau ada, bilang ada Bu, gitu ya. Alvia Reta. Ada, Bu. Oke. Giska. Ada, Bu. Oke. Novita. Ada, Bu. Nevina. Ada, Bu. Ata. Ada, Bu. Revina. Ada, Bu. Esa. Ada, Bu. Nabila. Ada, Bu. Ibnu. Ada, Bu. Irfan Daud. Ada, Bu. Arya. Mas Arya. Ada, Ya. Bu. Mas Farid. Ada, Bu. Ada. Oh, oke. Ada yang belum Bu Guru sebutkan namanya? Sudah, Bu. Sudah semua ya? Oke. Nah, selanjutnya kita akan membaca tentang teks literasi ya. Apakah sudah tampak? Sudah, Bu. Ya. Di sini ada teks judulnya Sri Mulyani Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Semester 1 2021 berkisar 3,1% sampai 3,3%. Nah, ini Bu Guru ambil dari kontan.co.id ya. Kita akan baca secara bergantian satu paragraf. Untuk yang pertama dari Mbak Alfiareta dulu. Mbak Alfiareta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi pertumbuhan ekonomi pada semester 1 2020 berkisar
3,1% hingga 3,3%. Year on year, Atau YOY. angka tersebut lebih baik dari realisasi pertumbuhan ekonomi di semester 1 2020, lalu yang minus 1,26% secara tahunan. Ya, terima kasih. Selanjutnya Mbak Giska. Sri Mulyani menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi yang positif itu terjadi lantaran denyut ekonomi yang lebih baik dibandingkan periode sama tahun lalu, meskipun ekonomi pada kuartal 1 2021 minus 0,74%, tapi di kuartal 2 2021 Sri Mulyani memprediksi akan tumbuh 7,1% sampai 7,5% JOZ. Oke, terima kasih. Oke, Mbak Esa. Kemudian nilai tukar rupiah tercatat mencapai 14.299 per dolar Amerika Serikat sepanjang semester 1 2021 atau lebih rendah dari asumsi dalam anggaran pendataan dan belanja negara APBN 2021 sebesar 14.600 per dolar AS. Nah, oke, Mbak Nabila. Lalu untuk harga minyak tercatat sebesar 62 US dollar per barel, lebih tinggi dari asumsi pemerintah yakni 45 US dollar per barel. Namun lifting minyak turun menjadi 663.000 barel per hari dari asumsi 705.000 barel per hari. Sementara lifting gas bumi masih sesuai dengan asumsi yakni 1.007 setara 1.000 barel per hari. Oke, terima kasih. Mas Atta. Menkeu mengatakan ke depan ekonomi Indonesia akan tergantung dari penanganan pandemi, sebab semakin lama berlangsungnya pengetatan kegiatan masyarakat, ekonomi akan terpuruk. Mas Ilvan. Dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat sepanjang 3 Juli hingga 20 Juli 2021 saja, Menkeu meyakini ekonomi bakal tertekan. Prediksinya ekonomi di sepanjang kuartal 3 2021 berada di level 4% YOY atau lebih rendah dari prediksi sebelumnya yakni 6,5 YOY. Oke. Mas Ibnu. Untuk semester 2 sampai 2021 akan sangat tergantung kepada kondisi COVID yang sekarang ini kita hadapi, terutama beberapa lama kenaikan COVID dan pengetatan harus dilakukan, kata Menkeu Sri Mulyani saat konferensi pers hasil sidang rapat paripurna. Oke. Nah, dari bacaan tadi yang sudah kita baca bersama-sama, coba untuk pertanyaan yang pertama ini, berapa pertumbuhan ekonomi semester 1 tahun 2021? Siapa yang bisa? Tadi di judulnya itu. Berkisar berapa? 3,1% sampai 3,3%. Ya, betul sekali. 3,1 sampai 3,3. Terus siapa nama Menteri Keuangan kita sekarang?
Sri Sri Mulyani. Ya, betul. Ibu Sri Mulyani. Terus, nah, ya, sekarang terlihat ya. Terlihat. Terlihat, Nah, Bu. baik. Oke, kalau sudah terlihat, kita baca bersama-sama yang pertama ini. 1, 2, 3. Pertumbuhan Pertumbuhan ekonomi semester 1 2021 berkisar berkisar 3,1% sampai 3,3%. Ya, oke. Angka ini 3,1% sampai 3,3% ini didapat dari mana ya? Ada yang mau mencoba menjawab? Ada yang mencoba menjawab? Tidak perlu takut salah. Nanti kalau salah kita bahas bersama-sama. Apa Ibu Menterinya itu apa menemukan ini secara tiba-tiba langsung kasih angka 3,1 begitu? Tidak. Tidak. Makan supaya bisa menemukan angka itu. Dihitung ya. Nggak mungkin kalau Ibu Menteri, Bapak Menteri nanti yang menulis pertumbuhan ekonomi kok tiba-tiba langsung dikasih angka 5,0 begitu. Nah, ini pasti ada cara Kurang menghitungnya. Nah, untuk mencari sampai angka seperti ini, di dalam matematika itu ada namanya rata-rata. Nah, untuk itu, nah kok bisa semester 1? Nah, semester 1 ini dihitung dari bulan Januari sampai bulan ke-6, bulan Juni. Dari yang Bu Guru katakan tadi, hari ini kita akan mencari apa di dalam matematika seperti yang bacaan tadi? Mencari rata-rata. Rata-rata. Iya, betul sekali. Kita akan mencari rata-rata. Nah, sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, hari ini kita akan mencari rata-rata. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama itu nanti kita akan diskusi untuk mencari atau menentukan rata-rata. Terus yang kedua, diskusi juga kita akan memecahkan masalah yang berkaitan dengan rata-rata. Terus yang ketiga, pengamatan menghitung rata-rata air yang diminum oleh ayah, ibu, dan kamu dalam sehari. Apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Untuk apa toh kita menemukan atau mencari rata-rata di dalam kehidupan kita? Salah satu contohnya, siapa yang bisa menyebutkan hasil rata-rata itu untuk apa? Kamu di rumah punya rapot tidak? Ada ya? Ada. Nah, guru kalian itu mengisi nilai rapot itu dari mana? Dari Nilai. Dari nilai-nilai yang kamu dapatkan. Misalnya, nilai IPA tugas pertama, nilainya 70. Tugas kedua 80, nilai ulangannya 100. Nah, itu nanti akan dirata-rata sehingga menjadi nilai rapot, gitu ya. Guru akan menjelaskan tentang rata-rata. Kita sambil mengerjakan bersama-sama ya. Bu Guru buka dulu.
Sudah terlihat? Belum, Bu. Oh, Udah. Ampun, Teh. Sudah? Oke. sudah, Bu. Coba Mbak Nabila ini dibaca. Rata-rata adalah Rata-rata adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Nah, kamu sudah membaca ini, suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Jadi satu bilangan tapi itu bisa menggambarkan beberapa kumpulan data. Jadi contohnya di sini supaya jelas. Jadi Sinta itu punya nilai ulangan selama 1 semester. 1 semester biasanya ulangannya 3 atau 4 kali ya. Nah, nilai ulangannya ini ada 70, 80, 90, 100. 4 kali ulangan nilainya seperti ini. Nah, terus pertanyaannya dari data tersebut berapakah rata-ratanya? Iya. Mari kita kerjakan bersama-sama. Jadi nilai ulangannya seperti ini. Nah, untuk mencari rata-rata itu, data yang ada itu dijumlahkan. Jadi di sini kalau ada 70, 80, 90, 100, ya dijumlahkan semuanya. 70 ditambah berapa? 80, Terus? 90. Terus? 100, Oke, hasilnya berapa? 340. 340. 40. Ya, sip, bagus. 340. Nah, ini adalah jumlah seluruh data. Nah, untuk mencari rata-rata, itu jumlah seluruh data ini dibagi dengan Banyaknya data. pintar, banyaknya data. Data di situ ada berapa banyaknya? 4. 4. Nah, betul, hanya 4. Jadi 340 bagi 4. Yuk, siapa? Dapat poin. 85, Bu. 85. Siapa tadi yang duluan? Saya, Bu. Oh, Mas Arya. Oke, Mas Arya, bagus sekali. 85. Jadi rata-ratanya adalah 85. Gampang ya? Tambah. Oke, ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya? Tidak. Jelas ya? Ya. Oke, yang kedua, kalau itu tadi data tunggal itu berarti tidak ada yang sama. Tidak perlu dimasukkan ke dalam tabel. Kalau yang kedua adalah data berkelompok. Data berkelompok itu apa? Coba dibaca Mbak Nabila. Data kelompok adalah data yang disajikan dalam bentuk kelas-kelas interval. Kamu tahu interval itu apa? Nah, interval itu jarak. Ya. Nah, selanjutnya. Nah, tadi data ini kamu buat dalam bentuk tabel. Ya. Nah, ini tabelnya. Jadi yang nilainya 40 itu ada 2 orang. Yang nilainya 50 ada 3 orang. Begitu seterusnya ya. Sampai yang nilai 100 itu hanya 1. Jumlah siswanya ada berapa di sini? 20. 20. Coba kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Berarti ya 5 kali 4 itu 20. Berarti betul. Kalau ketika kalian membuat masih tersebar ini menjadi tabel, jangan sampai terlewatkan satu data pun ya. Nanti hasilnya jadi berbeda. Nah, kita hitung rata-ratanya. Coba ini dikalikan. Berarti kalau datanya bukan data tunggal atau data kelompok itu dikalikan ya. Jadi nilainya ini 40 kali 2, 80 ya kan. Yang kedua 50 dan kali 3. Coba dihitung.
Jumlahnya berapa jadinya? 66. 1 berapa? 1000? 1320. Nah, dibagi 20. ketemunya 66. 66. Betul sekali ya. Jadi rata-ratanya tadi 1000, hasil hitungnya tadi 1320 dibagi dengan sama dengan berapa? 66. 66. Sip. Betul sekali. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ya? Bisa ya? Nah, selanjutnya. Ini adalah pembagian kelompoknya. Nah, kelompok 1 itu ada Atta, Novita, Alfiareta, Farid, Irfan, dan Ibnu. Kelompok 2 Arya, Nabila, Esa, Giska, Vina, dan Revan ya. Nanti yang tidak ada atau tidak ikut diskusi kalian tulis ya di situ, nanti dilaporkan ke Bu Guru. Jelas untuk pembagian kelompok? Jelas. Jelas. Jelas ya. Oke. Apa yang harus kalian lakukan di dalam kelompok? Nah, perhatikan. Ini lembar kerja. Langkah pertama, siapkan timbangan badan atau pengukur tinggi badan. Sudah, terus ukur tinggi dan beratnya. Kamu kalau anggotamu 5, ya tulis namanya 5, beratnya berapa, ditulis tingginya berapa. Itu ya. Terus masukkan ke tabel ini. Terus yang keempat, hitung rata-rata tingginya berapa dan hitung rata-rata beratnya berapa. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jelas? Tidak, Bu. Oke, beri waktu 10 menit untuk mengerjakan di dalam kelompok. Gitu ya. Nanti setelah selesai di dalam kelompok 10 menit kalian masuk lagi ke Google ini, Google Meet ini lagi ya. Jelas? Jelas. Oke. Baik, bisa dimulai sekarang mengerjakan di dalam kelompoknya. Nanti, oh ya, satu lagi. Disiapkan juga yang akan presentasi siapa ya, tidak usah tunjuk-tunjukan, yang mau langsung presentasi. Gitu ya. Ya. Jelas? Jelas, Bu. Diskusi kelompok melalui WA Group. Seorang anak sedang menimbang berat badannya untuk tugas kelompok di dalam grup. Sudah siap Mas Epan? Coba yuk Mas Epan, 1, 2, 3, mulai. Atta, berat 37, tinggi 150. Novita, berat 39, tinggi 144. Via, berat 35, tinggi 145. Farid, berat 36, tinggi 136. Irfan, berat 38, tinggi 147. Berat 48, tinggi 158. 50, tinggi 157. Rata-rata tinggi 148,14 cm. Rata-rata berat 40,42 kg. Sudah Mas Irfan? Sudah. Ya. Beri tepuk tangan untuk Mas Irfan. Oke. Terima kasih Mas Irfan. Sekarang kelompok 2, Mbak Nabila. Monggo Mbak Nabila. Nama kelompok 2. Nama anggota Esa, Vina, Giska, Arya, Nabila.
Nama Esa, berat 70 kilo, tinggi 156 cm. Vina 31 kilo, tinggi 146 cm. Giska 28 kilo, tinggi 134 cm. Arya 40 kilo, tinggi 154 cm. Nabila berat 39 kilo, tinggi 148 cm. Hitunglah tinggi rata-rata kelompokmu. Jawab. 156 ditambah 146 ditambah 134 ditambah 154 ditambah 148. Lalu dibagi 5 sama dengan 738 dibagi 5 sama dengan 147,6. Hitunglah berat rata-rata kelompokmu. 70 ditambah 31 ditambah 28 ditambah 40 ditambah 39 lalu dibagi 5 sama dengan 208 dibagi 5 sama dengan 41,6. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mbak Nabila sudah berani presentasi. Iya, terima kasih Mbak Nabila. Nah, Gitu. Oke, kelompok 2 tinggi badannya 147,6 rata-ratanya, kemudian berat badannya 41,6. Tadi kelompok 2 itu sudah lengkap ya, cara mengerjakannya juga sudah disampaikan. Kalau kelompok 1 angkanya sudah betul tetapi masih kurang ketika mengerjakannya. Cara mengerjakannya belum ditulis. Begitu ya kelompok 1 ya. Nanti bisa dilengkapi seperti kelompok 2. Kalian kerja kelompok tadi, cara mengerjakan atau cara menemukan rata-rata itu bagaimana? Coba Mas Arya. Seluruh data dijumlahkan, kemudian dibagi dengan banyak data. Betul sekali. Jadi seluruh data yang kalian miliki itu dijumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Guru akan bagikan di dalam WA Group itu link Google Form. Nanti kalian mengerjakan evaluasi di dalam Google Form itu. Jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Nanti kalau ada kesulitan mengisi Google Form bisa disampaikan di WA Group ya. Ya, Bu. Nah, waktu mengerjakan kira-kira 15 menit. Nanti setelah itu kita masuk ke Google Meet lagi untuk membahasnya, gitu ya. Iya, Bu. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang untuk nomor 1, tentukan rata-rata dari data di samping. Ini ditambahkan semuanya. Dibagi berapa? 15. Bagi 15. Betul, jadi datanya ada 15. Nah, ketemunya 6,06 gitu kan ning kalkulator toh? Iya. 7. Nah, biasanya kalau menjawab itu supaya angkanya tidak terlalu panjang, itu dibuat 2 angka di belakang koma. Nah, jadi ini jawabannya misalnya 6,06 boleh. 6,07 juga boleh. Tapi ada yang 0,067 ya tidak apa-apa ya. Ada pertanyaan nomor 1? Bukan. Ya. Tidak, Bu. Oke. Ada pertanyaan untuk evaluasinya? Ya. Tidak, Tidak, Bu. ya? Tidak, Bu. Nah, sekarang akan Bu Guru tanya yang evaluasi yang keterampilan. Hasilnya yang kalian sudah
hitung di rumah dari kemarin ya, karena yang Bu Guru mintanya dari 1 hari. 1 hari kemarin hasil minum orang tuamu, ayah, ibu, dan kamu. Gitu ya. Coba disiapkan dulu. Bu Guru panggil satu-satu Mbak Nabila. Nggih. Hasilnya dibacakan. Ayah 8 gelas, ibu 8 gelas, saya 7 gelas. 8 ditambah 8 ditambah 7 dibagi 3 sama dengan 7,6. Oke, berarti harusnya berapa gelas kalau sehari? 8. 8 gelas berarti masih kurang ya. Kalau kamu mau minum, ditambah lagi airnya ya Mbak Nabila ya. Nggih. Mbak Esa. Ayah 4, ibu 5, Esa 5. Rata-rata 4 ditambah 5 ditambah 5 dibagi 3 sama dengan 14 dibagi 3 sama dengan 10,67. Kebutuhan air rata-rata dalam sehari seharusnya adalah 8 gelas air. Berarti aku dan keluargaku harus menambah lagi konsumsi airnya. Ya. Coba Mbak Esa tadi 4 tambah 5 tambah 5 jadi berapa? 14 toh? 14. Dibagi 3 berapa? 10,67. Nah, coba Mbak Esa dihitung lagi 14 dibagi 3 itu berapa Mbak Esa? 4,67, Bu. Maaf, keliru. Ya, makanya Bu Guru ulangi lagi. 4,67. Ya. Oke, diperbaiki ya Mbak Esa ya. Nggih, Bu. Bu Guru akan umumkan untuk kelompok yang paling bagus itu kelompok 2, kelompoknya Mbak Nabila ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, untuk hasil yang sudah bagus, evaluasinya tadi, yang nilainya sudah bagus, yang nilainya 100, Bu Guru akan sebutkan. Mbak Giska, Mbak Nabila, Mas Atta, Mas Irfan, Farid. Nah, beri tepuk tangan untuk yang nilainya 100 hari ini. Bagus, pintar sekali. Dalam hal menghitung rata-rata itu yang diperlukan adalah ketelitian ya. Jadi ini gampang ya, pelajaran ini gampang, tetapi kalau kamu ngitungnya ada yang terlewat, kurang, itu kan hasilnya juga akan berbeda gitu ya. Oke. Nah, coba dari awal sampai hari ini, sampai saat ini itu kita belajar tentang apa ya hari ini ya? Belajar apa? Tentang? Rata-rata. Rata-rata. Untuk menghitung rata-rata caranya bagaimana? Di jumlah keseluruhan dibagi banyak data. Oke, jumlah keseluruhan datanya dibagi banyaknya. Dari pertanyaan pertama, apakah aku senang belajar hari ini, Mbak Tutut? Senang, Bu. Kenapa kok kamu senang? Dapat mencari ilmu bersama-sama. Oke, terima kasih. Pelajaran hari ini sudah selesai sampai di sini. Terima kasih untuk kerjasama dan kegiatan kita hari ini sehingga bisa lancar ya. Bu Guru ucapkan terima kasih dan minta maaf kalau ada perkataan
Bu Guru dari awal sampai akhir ini yang kurang berkenan di hati anak-anak. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sesudah belajar kita berdoa terlebih dahulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atinal haqqa warzuqnas tibaa wa arinal batila warzuqnas tinaba. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Nabila sudah mau memimpin doa hari ini. Nah, untuk kalian semua selamat beristirahat di rumah. Jangan lupa makan, istirahat yang cukup ya. Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, boleh meninggalkan Google.